Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma fi salafuna sholih. Ana khususan al-Fatihah kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi man ahya sunnati faqad akhabbani wa man akhabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis au kama qala. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Al-ayah sadaqallahul azim. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, alhamdulillah pada malam yang sangat mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, sehingga sampai detik hari ini kita bisa menghadiri rutinitas setiap Kamis malam Jumat kajian kitab Uqudul Jan sekaligus Qurratul Uyun, dengan harapan semoga apa yang kita bahas menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatta akhir. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang mana atas perjuangannya lah sehingga sampai detik hari ini kita senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kaji kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Wa qala Dawud alaihi salam. Wa qala qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa qala lan muskandika sapa Dawud Nabi Dawud alaihi salam. Al-mar'atu utawi wadon kang ala ala baliha ing atase bojone wadon. Kal hamli ku kaya mot-motan as-sakili kang abot alas saihi ing atase pundake wong tuwa. Al kabiri kang akeh umure. Wal mar'atu sholihah utawi wadon kang bagus iku kataji kaya dene kolok al murassai kang den tretes bidabi kelawan emas. Kullama ro'aha semangsane ningali sapa rajul ing wadon, akorot moko gawe seneng sapa wadon ainahu ing mripate lanang biru'yatihi kelan sebab peningali wadon. Ilahi wa alam bisawam. Kaji kita berkaitan tentang Nabi Dawud pernah berkata, al-mar'atu su'ala ba'liha, wanita yang jelek, ya wanita yang jelek pekertinya, ya wanita yang berakhlak jelek, ya atau istri yang berakhlak jelek gitu ya, berakhlak buruk bagi seorang suami bisa diibaratkan seperti kal hamlis saqil ala saifi, seperti orang yang sudah tua membawa beban yang berat. Jadi
ibarat istri yang perilakunya buruk itu disamakan dengan orang tua, ya, orang tua yang sudah banyak umurnya, ya, membawa beban yang berat. Sementara wal mar'atu sholihah utawi wadon kang sholihah kata jikaya dene kolok al murassaq kang den tretes bidabi kelawan emas. Kullama ra'aha semangsane ningali sapa lanang ing wadon akorot moko gawe seneng sapa wadon ainahu ing mripate lanang biru yatiha kelawan sebab ningali wadon. Sementara wanita yang sholihah ini bagaikan mahkota yang dilapisi emas. Mahkota yang dilapisi emas, manakala suami memandangnya maka dapat mendatangkan ketenangan. Nah, ini Nabi Daud perkataannya mar'atus su'ala ba'liha itu gampangane istri yang perilakunya nggak baik, ya, istri yang perilakunya buruk, ya, wong wedok sing akhlake Allah, kata Nabi Daud seperti orang tua yang usianya sudah banyak membawa beban yang berat. Mau tidak mau sing jenenge wong tua, ya, nggawa barang sing abot kira-kira ya harus tangguh gitu loh. Ya, ojo sampai ya terbengkalai. Kalau toh sudah nggak ada pilihan lagi, ya apa mana nggak kuat. Nah, selesaikan dengan cara yang baik, ya. Jadi andai kata dalam rumah tangga kebetulan kita, istri kita, perilaku kita kurang baik, maka tugas suami, ya, harus betul-betul bisa merubah perilaku yang tadinya buruk menjadi baik. Jadi ini sebuah perbandingan, ya. Wanita sholihah diibaratkan sebuah mahkota yang dihiasi dengan emas. Nah, kan saya sering bilang, ya, kita sudah menikah, mau tidak mau siapkan mental kita, mental menerima segala kelebihan istri, menerima dengan segala kekurangan istri. Ketika kita sudah menikah, maka tugas suami harus betul-betul bisa membawa istri, ya, betul-betul menjadi istri yang sholihah. Ibarat orang tua renta yang membawa beban yang sangat berat. Artinya mau tidak mau kita harus tangguh. Harus jadi suami yang tangguh. Enggak terus kemudian rabi pisan gak ketepaan, akhlake kok elek kon balekno nang wong tuane. Itu enggak boleh. Karena enggak boleh model begitu. Jadi wis kita menikah, ya, sebuah misakon holido, ikatan yang suci. Mau tidak mau kita harus siap menerima dengan segala kekurangan, siap menerima dengan segala kelebihan.
Itu kalau sudah disiapkan mental itu dengan baik, ketika seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, maka akan muncul watak aslinya. Wah kok gini, dia gak ngunu. Nah, itu justru tugas kamu untuk mendidik, mengarahkan, kasih nasihat. Kalau saya nggak mampu kasih nasihat, izinkan ke majelis taklim, ya, izinkan ikut jamiah yasin tahlil, karena kadang di situ ada nasihat dari para kiai, para ustadz, ya. Andai kata kita bisa ngajari, maka ya diajari dengan sendiri. Tapi nggak semudah apa yang kita bayangkan. Mulang bojone dhewe iku gak koyok mulang nang santri ini. Tek nang santri ini ada batas waktu. Tek nang bojone 24 jam, ya wis iku. Ya, berputar lagi 24 jam, bendino kepethuk, ya. Dan seterusnya. Nah, mau tidak mau, cara menyikapinya bagaimana? Mental harus kita siapkan. Ini kenapa saya katakan begini? Karena banyak ya anak-anak yang menikahnya di usia dini ya, karena egonya masih tinggi. Ada persoalan sedikit, ya akhirnya pisah aja. Sing wedok mulai nang wong tuwa, ya itu karena egonya masih tinggi. Makanya kalau belum mateng, ya dipikir-pikir dulu. Usia matang, jaga mondok wis tamat, ya jaga kuliah wis lulus. Artinya kedewasaan itu akan tumbuh. Nah, kalau kita sudah menikah di usia muda, mau tidak mau harus mencari ilmu dalam kaitannya dengan rumah tangga. Jadi tak wis sedina, seminggu, ya 1 bulan akan muncul watak aslinya. Karena mental kita sudah kita siapkan, mental mau menerima dengan ikhlas hati akan segala kelebihan istri, mau menerima dengan ikhlas hati akan segala kekurangan istri. Kalau mental sudah kita siapkan, insya Allah ketika melihat perilaku istri kita, perangainya kurang baik, akhlaknya buruk, maka tugas suami harus mendidik. Memang Allah sengaja menitipkan istri ke kamu karena kamu dianggap suami yang bertanggung jawab. Terus kemudian kenyataannya kok gini di awakmu kok akhlak elek, dilokno, dinyek, nggak boleh anak-anak, nggak boleh. Aku lek kon nyek terus boleh mulai piye? Dan malah kasihan, ya mungkin hikmahnya ya Allah sengaja menitipkan istri semacam itu kepada kamu dianggap orang yang dipercaya Allah. Mau tidak mau harus jadi lelaki yang tangguh. Memang berat ya ketika istri kita perilakunya buruk. Ini Nabi Daud mengumpamakan seperti orang tua renta yang membawa beban yang sangat berwabut. Tapi mau tidak mau ya apa? Ini bebannya berat. Kalau ternyata memang sudah nggak kuat, ya solusinya bagaimana? Ya mungkin ada penengah, perwakilan, ya, atau mungkin lewat guru kita disuruh kasih nasihat, ya, jangan terus kemudian ngetokno pegat, ya, nggak boleh, ya, jangan gampang-gampang ngetokno pegat, ya, hindari, ya, jauhi omongan pegat,
ya, karena itu omongan gak kena gawe guyon, ya. Makanya ya siap menerima apa? Dengan segala kelebihan, siap menerima dengan segala apa? Kekurangan. Apa enggak berat, Pak? Berat anak. Mau tidak mau berat karena diumpamakan orang tua. Orang tua itu ya apa ya? Kalau dikasih beban yang sangat berat akan terseok. Ya. Nah, jika semacam itu, ya mau tidak mau kita harus jadi laki yang tangguh. Oh, mungkin Allah sengaja menitipkan istri semacam ini ke saya karena saya dianggap apa? Dianggap mungkin dipercaya Allah untuk membina, ya, mendidik, ya, istri yang perilakunya kurang bagus. Berarti nggak ada persoalan karena mental kita sudah kita siapkan, ya. Ojo terus kemudian persoalan kecil digedekno, iya. Jadi nggak boleh. Jadi harus betul-betul tangguh, ya, dalam mendidik istri yang perilakunya kurang bagus. Siapa sih yang nggak ingin, ya, ketika kita menikah istri kita sholihah, ya, semua rata-rata menginginkan begitu. Karena perumpamaan istri yang sholihah itu seperti mahkota yang ditretes sama emas, mahkota yang diliputi dengan emas. Jadi mahkota tretesnya itu emas. Setiap suami melihatnya maka sangat menyenangkan ketika dilihat. Nah, karena dua pilihan ini soleha, yang satu akhlaknya jelek. Nah, dua pilihan ini mau tidak mau, ya, kamu harus siap dalam menerima kenyataan. Jadi wis menikah, ya, sampean wis kopil tu nikah, ya, ya wis siap. Tipe awak kungkuk solehah, alhamdulillah. Tipe kurang solihah, berarti tugas suami untuk mendidik. Dan ini berat, Pak. Ya berat memang. Mendidik istri itu nggak seperti guru mendidik siswa. Karena kita bertemunya itu setiap hari. Ada kebosanan, ada kejenuhan, ya. Nah, ini macam-macam, ya. Kumpul jadi satu. Makanya butuh kesabaran, ya. 5S. Saling pengertian. Mau tidak mau wong lanang itu tak pengertian, ya, maka tidak mudah untuk emosi, ya, jenenge pengertian, ya. Jadi kalau kita tidak ingin kalau kita merasa dicubit sakit, jangan mencubit. Kalau kita dipukul sakit, jangan memukul. Ketika kita omongan kita nyelekit, sakit hati, ojo sampai ngomong nyelekit. Nah, itulah anak-anak, saling pengertian, ya, kemudian saling menerima dengan segala kelebihan dan kekurangan, kemudian saling percaya, nggak boleh ngedekno cemburu, ya. Cemburu itu boleh, tapi jangan cemburu buta. Semua dipersoalkan. Ono SMS koncone curiga, ono SMS teko biyen dianggap mantane, wis pokoknya curiga elek, enggak boleh. Harus saling jujur, ya, sama-sama punya tanggung jawab. Dek, awakmu yo kerja, aku yo kerja, jujur, ya. Apa anane, ya, gak oleh ditutup. Kita saling percaya. Kemudian saling musyawarah ketika ada persoalan. Ojo gampang-gampang madul wong tua, ya. Karena ketika kita ada persoalan rumah tangga terus madulin nang wong tua, akhirnya wong tua itu susah, ya. Wong tua itu aja disusahno, ya, diseneng-seneng doang. Andai kata gak kuat mungkin barangkali ya nggak apa-apa, cuma
kok dadine ku mikire dawa wong tuwa. Mikire dawa kalau kakean pikir akhirnya sakit. Makanya nek ana persoalan rumah tangga ojo gampang-gampang madul wong tua. Selama kita kuat, kita pecahkan sendiri. Nah itulah anak-anak, saling musyawarah. Yang kelima, saling mencintai ya, karena batas dalam menikah, orang menikah itu batasnya tipis ya. Selama tidak dibalut dengan saling mencintai, kejenuhan akan tampak, kekesalan, kekecewaan ketika ada persoalan. Di sini persoalan apa mana adik saling gontok-gontokan, masya Allah. Saya itu sering mengislahkan dalam rumah tangga. Makanya kesimpulan saya, ya, ketika rasa cinta sudah hilang, mau dirujuk kembali itu sulit. Kenapa? Padahal awalnya itu saling mencintai, saling menyatukan komitmen untuk menikah. Dapat 1 bulan, masya Allah. Tak depno itu nggak bisa. Kayak wis moh gitu loh. Kenapa? Padahal wanitanya itu sudah jujur mengungkapkan apa adanya. Kenapa sih kok nggak membuka pintu maaf ya? Kayak wis buntu. Saya kasih nasihat pancet, saya kasih nasihat mungkin jenengan. Repot ini. Kalau sudah begitu sudah nggak ada titik temu. Wis gak ada titik temu. Ya, selesaikan dengan cara yang baik. Kan ketika kamu menikah kan sama Pak Mutin kan dia omongi itu, ya, dia omongi ya. Ya akhi uzawwijuka alama amarallahu bihi bin imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Lamun wis gak ono titik temu, silahkan tolak ya. Tapi tolak itu aja langsung ngetokno telu, tolak sepisan biar saling berpikir. Kalau masih ada kesempatan berpikir, menyesal, kemudian tidak akan mengulang lagi, rujuk, dek aku rujuk, selesai. Kalau masih satu, kemudian persoalan ada muncul lagi, kamu gampang ngetokno cerai, saya cerai kamu, niati cerai, jadi cerai 1, berarti 2, masih ada kesempatan rujuk. Lah aku tek wis 3 ini sudah nggak main-main. Tapi wis ngetokno ping 3, maka statusnya ya sudah bukan istri kamu. Makanya jangan gampang-gampang ngetokno kalimat cerai. Saiki model metik-metik saiki. Cerai telu. Oh. Kasihlah kesempatan untuk merenung, mengevaluasi. BBE dengan kejadian itu menyesal, jaluk sepuro. Gitulah anak-anak. Kenapa sih ketika cinta hilang, pintu maaf itu kok koyok-koyok cabote gitu? Mungkin kamu nggak merasakan. Mungkin barangkali yang pernah merasakan. Makanya Rasulullah mengasih tuntunan, jadilah suami yang mudah memaafkan, jadilah pribadi yang pemaaf. Rasulullah ya sama orang-orang yang nyata-nyata mau membunuh Nabi, begitu mudahnya Nabi memaafkan. Kenapa sih kita umatnya kok tidak membuka pintu maaf? Jadi cerai itu halal, tapi perkara halal yang sangat dibenci Allah. Makanya, nah inilah anak-anak. Jadi mar'atun sholihah ibarat sebuah mahkota yang diliputi emas. Setiap lelaki memandang akan menyenangkan. Mar'ah yang enggak sholihah
ibarat orang yang tua renta yang membawa beban yang begitu berat. Nah, tinggal kita tipe yang mana karena nasib kita beda. Gak podo, ngono lho. Tipe sing api wis rezeki, tipe kurang api ya apa maneh. Harus husnudzon kepada Allah. Mungkin Allah memang sengaja menitipkan istri ini ke saya karena saya dianggap Allah menjadi suami yang bertanggung jawab. Harus begitu. Belajarlah melihat sesuatu dengan kacamata kebaikan. Uang utek husnudzon akan timbul welas, ya, akan mudah memaafkan. Perkara cilik ojo digedhekno. Ya, perkara gede, ya ojo digedhek-gedhekno. Ya, langsung minta maaf tanpa sampai berhari-hari. Nah, inilah anak-anak, ya, apa yang disampaikan Nabi Daud. Tentunya ini sebuah hanya ibarat, ya. Kebetulan kalau istri kita perilakunya kurang baik, mau tidak mau kita harus menanggung beban berat itu. Dengan cara apa? Jangan melupakan untuk mendidik istri, ya. Caranya bagaimana? Ya saling menasehati. Kalau kamu nggak bisa menasehati, ya nyewa gurumu atau pihak ketiga, orang-orang yang disungkani istri kamu, nggak apa-apa. Kasih nasihat, ya. Nah, itulah, ya, mungkin itu sebuah perbandingan, ya. Siapapun pasti mengharapkan istri kita solihah. Yang perlu digarisbawahi, wong wedok iso dadi solihah ketika kamu para suami berusaha menjadi suami yang soleh. Kamu jangan menuntut istriku nggak solihah, kamu aja nggak soleh. Bagaimana bisa solihah istri kamu? Solehkan diri kamu, insya Allah istri kamu akan soleh dengan sendirinya. Bisa difahami ini. Saya sering anak-anak ini. Saya punya teman bahkan dicurhati. Ustaz jenengan solihah bojo sampean. Dia memandang dari kacamata apa? Saya nggak tahu. Kula niki bojo kula tiba wanita kula. Cerita ujung-ujungnya utang. Tak kasih nasihat. Sampean ngomong bojoku solehah dari mana? Setiap suami sama-sama punya istri. Nah, tipe istri satu dengan yang lain tidak sama. Apa terus kemudian istri kamu nggak solihah, anakmu wis telu, terus kon balekno nang mboke? Ya nggak boleh bahasa begitu dimunculkan. Tek wis duwe anak apalagi delok anak, anak. Ojo terus maitu kon niku gak solihah, getun nang lho. Ya opo sih? Kok omongane kok panas-panasan? Nggak boleh, ya, nggak boleh. Makanya yang harus kita garis bawahi, ya, istri bisa jadi solihah selama suami berusaha menjadi suami yang soleh. Bagaimana kamu ingin istri kamu solihah sementara kamu gak soleh? Wong imam, ya. Nah, makanya harus kewajiban menuntut ilmu, ya. Makanya ini kalau kamu nggak ngalami sendiri, ketika ada emosi, ada gesekan, atau mungkin kamu sama mertua, istri kamu kurang perhatian sama orang tua kamu, itu justru tugas kamu. Ya apa sekiranya istri itu bisa bekti kepada orang tua. Ojo gampang-gampang itu, ya, butuh waktu, butuh proses. Saya punya teman anak pondok, kebetulan istrinya kerja, ya, kok terus kemudian kok nggak nutup aurat ya istri kamu, ngomong nang aku ya, angel, butuh proses, nggak langsung. Tapi bagaimanapun kita tidak boleh putus semua awam iku pondokan bojo. Gak iso ya apa maneh.
ya ojo putus asa. Ngono. Tetap ya. Karena cita-cita kita ya tidak hanya bersama di dunia ya, kalau bisa bersama di akhirat. Tolong ya, saling pengertian, saling menerima ya, saling musyawarah. Iya. Kemudian apalagi saling apa deh? Saling menerima, saling pengertian, saling musyawarah, saling jujur. Iya. Kemudian saling mencintai. Batas rumah tangga itu tipis. Kalau ngomong tak pegat awakmu, waduh. Jadi niati siji, tak pegat maneng dua, tak pegat maneng dadi telu, wis selesai. Bukan istri kamu lagi. Makanya ya jangan jadi suami yang mudah mengucapkan kata cerai ya, hati-hati, karena bagaimanapun ya kita ingin membina rumah tangga ya butuh kesabaran, ketangguhan ya, nggak gampang-gampang ya, nggak gampang-gampang matur nang wong tua ketika ada salah. Apa nggak boleh ya. Kadang wong tua itu krasa dhewe lapor nak awakmu kok itu, kadang secara batin itu krasa dhewe lapor nak awakmu kok model ngono saiki. Baru cerita, tapi gak kuat tidak apa, tapi selama kuat ditahan, jangan sampai dibebankan kepada orang tuh, cegak susah ya. Wis gak iso bahagiakno wong tuwa susah. Nah, inilah. Nah, ini untuk mungkin ini nasihat ya. Barangkali ya, tolong ini dibuat apa ya, acuan ya. Mau tidak mau wis menikah, siapkan mental menerima apa dengan segala kelebihan, menerima dengan segala yakini setiap manusia pasti punya kekurangan, punya kelebihan ya. Gak ono sempurna kabeh ku, gak ono. Bojone sapa ae padha ada sisi lemahnya, sisi kekurangannya, sisi kelebihannya. Nah, ketika ada kekurangan, tugas kita jadikan itulah ladang amal buat kamu. Paham? Ya, karena ikatan suci ini karena nggak main-main. Kamu sudah berjanji ingin membahagiakan. Bahagia nggak hanya di dunia, ya upayakan bahagia di akhirat. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro, jogo nawakmu, ahlimu, anak istri kamu jangan sampai tersentuh api. Caranya bagaimana menjaga anak istri saya pribadi? Kata Imam Ibnu Abbas, alimu syara'i ad-din wa khassinu adabahu. Ajari agama dengan benar, ajari akhlakul karimah. Kamu nggak bisa ngajari dewe, ya izinkanlah untuk thalabul ilmi. Bebe ono majelis taklim disuruh datang, karena hidayah itu kadang datang lewat orang lain. Iya harus begitu anak-anak. Makanya harus diikhtiari. Alimu syara'i ad-din. Ya, wong iku tak telung dino gak telepon ilmu iku mati ati. Tondone ati mati ya, gak ono sifat susah. Nglakoni maksiat itu gak beban. Tapi teh awamu atimu urip gak sembayang sepisan lu getun. Tapi teh atine mati, maksiat wis dilakoni gak ono getun. Oh berarti tondo ati mati. Inilah ya. Semoga ya kajian ini memotivasi kita, mau tidak mau kalau kita ingin istri kita solihah, solehkan dulu Anda, baru insya Allah istri kita solihah. Ya, sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.